Itu luar biasa. Tapi uniknya mereka bisa memahami kualitas bahasa Arab yang ditulis oleh betul, kualitas keilmuan dan kualitas intelektualitas Eropa jelas di atas rata-rata, Pak. Kan mereka juga dewa penelitian masalahnya. Yes, profesor banyak. Iya, ketemu dengan penelitian lagi. Ini makanan saya. Ini enak nih makanan nih. Kan begitu. Coba kalau ketemunya sama negara yang penelitian tidak jadi bahan utama. Yang lembaga penelitiannya menjadi masalah gitu. Itu kan. Iya, adalah begitu. Kan jadinya turun tuh. Iya. Bahkan ini apa maksudnya, ini nggak jelas ini kan gitu, karena dia tidak basi. Nah, ketemu di Eropa yang memang penelitian itu menjadi tuhannya. Oke. Wah, ini pas kebiasaan mereka gitu ya. Kebiasaan begitu. Mereka terkagum-kagum tidak hanya sebatas masalah tentang ilmu sejarah. Nah, kenapa ilmu sejarah didahulukan oleh Ibnu Khaldun? Karena orang sebelum meneliti, kata beliau, orang sebelum meneliti kemasyarakatan, masyarakat dan komposisi sosiologisnya, orang harus menghubungkan itu dengan pengamatan histori. Nah, kalau pengamatan historinya keliru, maka orang tidak akan mampu meneliti masyarakat dan peradaban secara benar. Muncullah teori itu, maka dia diawali dengan ilmu sejarah. Kalau ilmu sejarahnya sudah rusak, maka tidak akan beres setelahnya. Ya? Makanya saya bilang tadi, sejarah Ibnu Khaldun dan pemikiran sejarahnya. Yes, benar. Inilah pemikiran sejarah, dia harus diawali karena dua komposisi itu harus saling ada keterkaitan tentang meneliti, gitu ya? Ada koheren. Sudah itu erat tuh, kata beliau ya. Yes. Ini jadi teori beliau, kemasyarakatan, komposisi sosiologis harus punya erat hubungannya, dihubungkan langsung dengan urusan pengamatan histori. Sejarah bagi Ibnu Khaldun penting. Sangat penting. Kata dia, ilmu sejarah adalah bagian dari ilmu yang utama. Ilmu utama, saya terangkan ke sini sedikit berarti ya. Ilmu utama dan memiliki banyak madhab. Jadi dalam sejarah itu ada madhabnya. Kalau menurut Ibnu Khaldun, banyak madhab. Dan orang yang berada pada disiplin ilmu sejarah, dia tidak hanya sebatas, ini jadi teori siklus sejarahnya Ibnu Khaldun loh. Dan ini teori ini ada teori introducer juga ini. Teori pertama pionir nih. Dasar juga. Iya. Awal juga. Ibnu Khaldun meletakkan dasar teori siklus sejarah. Nanti yang akan muncul ke sini ada banyak disiplin ilmu yang muncul gara-gara itu. Ya. Memicu banyak ide baru dan memicu banyak disiplin ilmu ketika melihat dan meletakkan dasar siklus sejarah yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun. Contoh kata dia bahwa seorang sejarawan dia sedang memikul tanggung jawab yang besar karena ilmu sejarah ada ilmu yang utama kata beliau. Maka tidak hanya sebatas penukilan tentang narasi sejarah, tidak hanya sebatas itu, tapi harus dia membawa sejarah itu di atas penelitian, pengamatan, pengkajian, kemudian digabungkan dengan beberapa komposisi. Komposisi apa? Yaitu disesuaikan dengan prinsip-prinsip politik, prinsip-prinsip adat, prinsip-prinsip dan tata peradaban di waktu itu. Jangan menghubungkan, menganalogikan masa kini dengan masa yang lama. Nanti jika tidak melakukan itu, maka kata dia tidak aman dari kekeliruan di dalam penukilan sejarah dan narasi sejarah. Banyak yang terjatuh orang ke sana ketika hanya di dalam proses periwatan penukilan sejarah. Oleh karena itu dia menyebutkan sekelas tokoh-tokoh besar saja. Dia sebutkan tokoh besar seperti Imam At-Tabari, ya. Kemudian Imam yang sekelas itu adalah Mas'udi, ya. Nah, Mas'udi itu jadi sorotan dia. Itu sekelas sejarawan ya, sejarawan Muslim. Tapi menjadi sorotan bagi dia bahwa ketika dia hanya menukil
tanpa memperoleh banyak hal tadi yang saya sampaikan, komposisi yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun, maka banyak terjadi kekeliruan. Dia kasih contoh kekeliruannya. Salah satu contohnya yang disebutkan Al-Mas'udi, dia mengutip tentang peristiwa Nabi Musa membawa pasukan. Hebat ini dia, Ibnu Khaldun itu melihat bahwa dia tidak menggunakan prinsip-prinsip yang disebutkan Ibnu Khaldun. Mas'udi membawa cerita periwayatan bahwa Nabi Musa membawa satu pasukan besar, ya, pasukan Israel maksudnya, yang jumlahnya mereka pasukan itu di luar dari, selain pasukan itu 600.000 pasukan. Bani Israel maksudnya. Bani Israel. Ini Bukan pasukan Israel utama itu. ini. Kata Ibnu Khaldun, saya belum membuat penelitian prinsip saja ini sudah tidak logis. Kemudian dia hubungkan dengan beberapa teori-teori prinsipnya dia, maka makin tidak logis lagi. Harusnya tidak bisa diambil oleh seorang sejarawan kutipan-kutipan seperti ini, pernyataan-pernyataan yang tidak jelas dan keliru. Jadi riwayatan oleh siapa tadi? Ibnu Mas'udi. Itu dibantah oleh Ibnu Khaldun. Betul. Ini salah satu contoh bahwa ketika tidak melakukan prinsip pengamatan, pengkajian, termasuk prinsip-prinsip politik, prinsip adat, prinsip tata peradaban dan sebagainya, terus menganalogikan A dengan B, itu harus begitu. Bahkan jadilah sejarawan narasi sejarah yang bagus, yang utama, karena ini ilmu utama. Kalau tidak akan jatuh kepada bahasa saya ganti dengan bahasa hoax. Jatuhlah kepada hoax, penyesatan betul. Umat. Ini kalau menurut Ibnu Khaldun ini sesat ini. Begini tuh sesat. Baru baca saja sudah sesat. Belum prinsip saya masukkan saja sudah sesat. Bagaimana di zaman Nabi Musa, sekelas Bani Israel yang hanya berada dalam satu titik, dia mampu mengumpulkan 600.000 pasukan di luar dari warga selain pasukan inti. Dia menghitung, ini kata dia, kita kembalikan kepada tata peradaban waktu itu dan adat, bahwa Israel itu di zaman Nabi Musa kalau dengan perhitungan populasi sampai mendapatkan pasukan 600.000 itu hal yang tidak mungkin. Nabi Musa itu 1329 sebelum Masehi. Dengan orang sebanyak itu, satu pasukan, maka bagaimana dia bisa bertempur di wilayah sempit? Kerajaan yang besar saja di zaman itu, Romawi, Persia dan sebagainya. Dia contohkan Persia saja. Kerajaan itu menjadi representatif wilayahnya itu sebesar apa? Kalau raja itu membawa pasukan 100.000, buat wilayahnya luar biasa di zaman itu. Besar sekali. Ini 100.000 di zaman itu. Tidak mungkin, karena Persia dan Romawi sudah menjadi imperium di zaman itu, tidak pernah punya pasukan lebih dari 100.000. Hitungan 100.000 saja itu Persia, itu ketika pas perang Qadisiyah di zaman Rasul. Di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas itu 120.000, Pak. Di zaman itu saja 120.000. Bagaimana dengan zaman Nabi Musa 13 abad ke-13 sebelum Masehi, sudah mampu mengumpulkan 600.000. Ini baru satu prinsip kita lakukan, kata dia, pengamatan. Ini belum ngomong tentang siapa yang meriwayatkan, ini belum. Satu prinsip saja sudah keliru ini. Baik. Ini contoh ya. Jadi overload gitu katanya. Beliau sangat sangat detail katanya, melihat bahwa sejarah ini ilmu utama, jangan dirusak di sini. Nanti kita sebutkan teori ke bawah. Nah, ini jadi satu teori itu. Prinsip-prinsip itu adalah teori-teori yang diletakkan oleh Ibnu Khaldun. Kemudian dia memberikan catatan sahihnya, bahwa ada catatan sahih dari keterangan Bani Israiliyat bahwa pasukan yang dikumpulkan oleh Nabi Musa itu di dalam riwayat yang lain adalah sebesar pasukan utama itu 1.400, pasukan secara keseluruhan itu jumlahnya 12.000. Itu masuk akal kalau dihitung dengan prinsip-prinsip. Kemudian barulah nanti dihitung dengan periwayat-periwayatnya. Selain narasi, dihitung dengan periwayat. Ini masuk dalam teori siklus sejarah berikutnya oleh Ibnu Khaldun. Kata beliau, cerita yang kedua ini masuk sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Ibnu Khaldun. Nah, kata Ibnu Khaldun, masuklah bahwa
setiap narasi sejarah itu tidak semata-mata berbicara tentang cerita dan peristiwa, akan tetapi di dalamnya ada setting sejarah yang dimaksud dengan subjek sejarah. Jika subjek sejarahnya itu dihilangkan dari narasi sejarah, maka kita akan banyak mendapatkan kekeliruan. Kalau ada peristiwa A, maka yang menjadi inti dari narasi sejarah itu dua: ceritanya itu sendiri, yang kedua adalah siapa yang menarasikan sejarah itu. Inilah yang dibuat kritikan oleh Ibnu Khaldun. Di zaman itu belum ada orang yang membuat periwayatan menjadi kritikan. Dikritiklah ini, bahwa yang meriwayatkan sejarah itu perlu diketahui karena akan menentukan kualitas narasi sejarah. Dia sebutkan sebagai nilai intrinsik, ada nilai ekstrinsik, ada nilai intrinsik. Kalau nilai intrinsik itu adalah tadi dimensi tentang narasi sejarah dan subjeknya. Karena ini bersifat subjektivitas, maka perlulah keluarkan kritikan. Kritisisme itu belakangan muncul di dalam bentuk filsafat, maka adalah filsafat sejarah. Filsafat sejarah itu pertama peletak dasarnya Ibnu Khaldun. Oh gitu. Iya. Jadi ketika munculnya nilai subjektivitas dari narasi sejarah adalah dimensi kritikan. Kritisisme itu munculnya di filsafat. Nah, filsafat itu harus diolah karena ini sejarah menjadi filsafat sejarah. Filsafat sejarah itu tidak melulu memfilsafati peristiwa satu dengan peristiwa, bukan. Filsafat sejarah itu adalah mengkritisi suatu narasi sejarah dalam pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sebatas itu. Sebatas itu loh. Bagaimana dan mengapa ini kalau dihubungkan dengan narasi sejarah itu bisa berjilid-jilid buku, Pak. Berarti apa, siapa, di mana, kapan itu sudah selesai. Tidak mungkin kalau apa, di mana, siapa, kapan ini belum selesai sudah muncul mengapa dan bagaimana. Nah, filsafat sejarah mengkritisi bagaimana dan mengapa itu terjadi. Makanya ketika ada peristiwa pembunuhan 7 jenderal, tragedi 65, ini kan narasi sejarah, ya kan? Kata Ibnu Khaldun, kalau ada narasi sejarah seperti ini nilai intrinsik. Subjeknya siapa? Artinya siapa yang menarasikan sejarah ini? Makanya Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi tentang sejarah peristiwa pembunuhan ini kan beda. Benar nggak? Makanya karena tadi muncul subjek si narasi sejarah ini. Subjek narasi sejarah ini bersifat subjektivitas. Maka perlu dikritisi, kata Ibnu Khaldun ini. Kalau sudah dikritisi, masuklah dalam filsafat. Harus dibedah dalam filsafat, yaitu filsafat sejarah. Hari ini filsafat sejarah itu muncul dari teori itu. Karena tidak mungkin ini akan punya nilai dan kualitas yang bagus kecuali orang atau settingan sejarah atau subjek sejarahnya harus dibuka. Ini akan rusak, bahkan jadi hoax. Itu yang dikritisi di zaman Ibnu Khaldun tentang sejarah. Padahal beliau bukan ahli sejarah, tapi dia meletakkan banyak teori di situ. Berarti keras beliau ya? Sangat keras tentang ilmu sejarah, karena di zaman itu dia sebutkan bahwa banyak para sejarawan yang hanya menukil periwayatan tanpa mengecek siapa tadi, tanpa mengecek subjeknya, subjek narasi sejarah. Sehingga ini akan muncul dan tidak aman dari kekeliruan. Biar orang yang membaca riwayat-riwayat itu bisa terhindar daripada hoax ya, berita-berita yang tidak benar. Iya. Jadi ketika orang menyebutkan ada, ya ini ada kopi. Nah, kalau belum masuk dalam filsafat itu kopi. Berarti pertanyaan masih apa yang dimaksud kopi? Siapa, dia mana, kapan? Tapi kalau dalam masuk kritik, filsafatnya sudah masuk dalam dua pertanyaan. Bagaimana, mengapa itu ada kopi di sini dan bagaimana cara membuat kopi itu? Nah, ini dalam konteksnya
analisa filsafat. Bukan itu, lagi tentang unsur-unsurnya ya. bukan lagi ya. Itu udah lebih berat lagi ke sana. Nah, maka akan menghasilkan kualitas narasi sejarah yang bagus. Ini yang jadi sorotan Ibnu Khaldun. Muncullah hari ini hermeneutika, muncullah hari ini kemudian postmodernitas dalam pemikiran yang pluralitas dalam sejarah. Itu juga muncul tadi yang saya bilang, idenya, teorinya Ibnu Khaldun tentang siklus sejarah itu menghasilkan atau memicu ide-ide baru yang hari ini disiplin ilmunya banyak. Salah satunya filsafat sejarah, hermeneutika sejarah, kemudian postmodernitas. Berarti dapat dikatakan bahwa bapak filsafat sejarah itu adalah Ibnu Khaldun. Iya, filsafat sejarah, betul. Gitu ya. Itu introducer dan itu diterima secara universal. Gitu. Makanya tadi kenapa orang kagum? Ini baru mukadimah loh. Kita baca mukadimah saja. Makanya kenapa orang Eropa kagum? Baru baca di bab pertama tentang ilmu sejarah saja, begini ya gitu. Harus begini gitu. Dia letakkan prinsip-prinsip itu. Dan yang mengagumkan lagi, ya kita potong saja ya, kita rangkum saja. Yang mengagumkan lagi, kata beliau, ini hasil pengamatan beliau bahwa narasi sejarah itu di zaman dia dan di zaman sebelum dia, khususnya di orang Arab, menjadi alat kekuasaan di dalam membuat kebijakan, membackup dan mendorong seluruh urusan-urusan kekuasaan kepada rakyatnya. Masuklah sejarah ini dalam unsur politik. Makanya sejarah selalu disetir oleh kekuasaan. Itu ucapan Ibnu Khaldun itu. Itu teori Ibnu Khaldun itu. Betul. Jadi sejarah ini selalu disetir oleh kekuasaan. Oke. Layak dia maju jadi seorang presiden, orang bapaknya itu adalah dirubah itu. Dan itu menguasai sejarah. Dia menjadi materi-materi politik. Betul. Gitu. Oke. Ditariklah dalam konsepsi politik ya, di dalam materi sejarah untuk menjadikan alat kekuasaan. Ya. Jadi sejarah memang jadikan alat kekuasaan untuk membuat kebijakan. Makanya bisa kita katakan babat tanah Jawa, ya, terus apalagi itu para keraton dan sebagainya, itu buku-buku atau naskah-naskah kuno Jawa, saya yakin tidak akan keluar itu naskah kecuali dikarenakan ada sejarah yang disetir oleh kekuasaan. Kalau sudah masuk dalam setir kekuasaan, otomatis sesuatu yang tidak sesuai dibuang. Sesuatu yang menjelekkan kekuasaan tentunya harus dihapus, yang tidak menguntungkan hilangkan. Dan itu adalah bagian dari teori Ibnu Khaldun. Makanya fungsi dan dia menunjukkan fungsi sejarah ketika dijadikan fungsi politik maka jadi alat kekuasaan. Nah, termasuk juga nilainya ketika nilai sejarah sudah dipalingkan, itu juga adalah untuk memberikan kebijakan-kebijakan tertentu menekan rakyatnya. Ini sejarah memang yang akan nantinya menyengsarakan bisa juga. Makanya kata Ibnu Khaldun, hati-hati dengan narasi sejarah dan subjeknya itu tadi. Nah, berarti kejawab ya. Prinsip yang diletakkan oleh Ibnu Khaldun, karena Ibnu Khaldun melihat sejarah ini kalau narasi sejarah dan subjeknya dibiarkan seperti itu, gampang sekali kemudian ketika ditarik politik jadi alat kekuasaan. Pasti begitu. Muncullah teori-teori ahli hari ini yang disebut dengan strategi kuasa. Strategi kuasa itu adalah untuk relevansi dari pemikiran Ibnu Khaldun, bahwa ketika dijadikan konsepsi politik maka jadi alat kekuasaan, itu ada jadi strategi kuasa. Maksudnya adalah pemerintah selalu mengatakan jangan baca buku ini, jangan baca buku itu, jangan begini, itu bahaya. Permasalahan bahayanya bukan ketika membaca buku itu bahaya bagi dirimu, bukan. Tapi jika itu buku dibaca, kau faham dan kau mengerti di dalamnya tentang apa yang ditulis di dalam buku itu, maka membahayakan kekuasaan. Kan begitu. Itulah strategi kuasa. Maka penguasa harus membuat strategi bahwa bagaimana caranya orang keluar dari
yang menjadikan bahaya bagi kekuasaan. Ya tentunya kalau ini terlepas dari pemikiran ya. Ya tentunya ketika semua orang ramai-ramai membaca sosialisme ya dan sebagainya, atau mungkin pemikiran-pemikiran yang ke arah kiri, orang paham di situ, ya tentunya jelas developmentalisme kapitalis yang diusung oleh Soeharto jelas itu akan hancur kan. Makanya harus muncul strategi kuasa, gunakan juga sejarah, dirubah narasi dan subjektivitasnya, dirubahlah, keluar ada kritikan-kritikan sejarah itu tuh. Panjang lebar biografi dan perjalanan ya dari sosok tokoh besar ini, gitu. Tokoh dunia gitu ya. Nah, tokoh dunia sudah tersampaikan tadi, dan saya kira mungkin kita cukupkan dulu untuk pembahasan mengenai tentang biografi Ibnu Khaldun, pemikiran sejarah beliau dan pemikiran sejarah beliau ini luar biasa. Baru sepenggal saja ini sudah banyak ya durasinya ya. Betul. Dan itu luar biasa. Bagi yang menonton video ini mungkin saja bosan melihatnya. Bagaimana ceritanya dengan membaca mukadimahnya beliau. Nanti kita masuk ke subbahasan berikutnya. Iya. Baik, intinya teman-teman semua, ini adalah sesi pertama, session 1 dari pembahasan specifically ya dari Ibnu Khaldun. Jadi dan kita akan membahas terus, kita akan menyediakan sesi-sesi selanjutnya mengenai pemikiran Ibnu Khaldun itu sendiri. Dan tentu ya semoga saja teman-teman menyukai apa yang hari ini kami bahas, dan saya kira teman-teman pun juga harus wajib untuk kemudian mengetahui hal ini gitu. Artinya jika teman-teman melihat apa yang hari ini kita perbincangkan, jika ada yang ingin diperdebatkan silakan saja gitu Ustaz ya. Betul. Ya. Jadi teman-teman semua, kami akan selalu menyediakan konten-konten yang sebagaimana yang hari ini kita perbincangkan, specifically tentang Ibnu Khaldun dan juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Tapi di sesi selanjutnya lah, dan kita akan fokus pada Ibnu Khaldun dulu, karena tidak dalam waktu yang cuma beberapa puluh menit ini kita tuntaskan mukadimah Ibnu Khaldun ataupun pemikiran tentang Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Ibar itu. Kita akan bahas per sesi, dan kita harapkan teman-teman selalu mengikuti kami dalam perbincangan ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai di situ saja dulu. Ustaz, terima kasih banyak, dan semoga sehat selalu. Kita akan lanjutkan kembali di perbincangan selanjutnya. Terima kasih banyak. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.